Shalom, jemaat sekalian kasih Tuhan. Masih ingat kita di dalam seri pembahasan 7 perkataan Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah perkataan yang keberapa? Kalau ada yang masih ingat? Yang keberapa? Kita sampai kepada perkataan yang ke-6 ya. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Ayat yang ke-30. Atau saya bacakan mulai dari ayat yang ke-28 supaya kita tahu konteksnya, tetapi penekanan kita pada hari ini adalah ayat yang ke-30, yaitu perkataan yang ke-6 dari Tuhan Yesus, sudah selesai. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Mari sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan kami boleh memuji nama Tuhan dan juga tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan, sehingga sungguh ya Tuhan setiap kami boleh diberkati pada pagi hari ini dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami siap mendengar, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kalau Anda ada yang pernah mendengar nama ini, John Stephen Akhwari. Dia adalah pelari dari Tanzania, juara di negaranya, pernah menjadi juara di Afrika juga. Nah, pada tahun 1968 dia diutus ke Meksiko mengikuti Olimpiade di Meksiko. Saudaraku sekalian, ketika dia leading di depan, John Akhwari ini di satu tikungan, ya ini lomba lari maraton, tiba-tiba terjadi kecelakaan, ya saling bertabrakan. Dan dia khususnya paling parah, dia terpental keluar dan dia mengalami cedera kaki yang cukup serius. Akhirnya tapi dia tetap ya dibalut lukanya dan ini sebentar. Dan dia ternyata masih mencoba gitu ya, berlari melanjutkan lomba maraton itu sampai kepada garis finishnya dalam kondisi yang sudah luka, tertatih-tatih. Pada waktu itu sudah sore hari, ya, sudah bubar semua, tetapi dia masih berlari sendiri dan sisa kebetulan ada beberapa orang yang masih menonton, ada beberapa wartawan yang akhirnya sangat surprise dan akhirnya ada yang bertanya kepada dia, kamu sudah ketinggalan begitu jauh ya dari yang juara pertama, mungkin lebih 1 jam di belakang, tetapi kenapa kamu masih menyelesaikan lomba lari ini sampai ke garis finish? Saudara, John Stephen Akhwari dia mengatakan ya, bahwa saya langsung terjemahkan, negaraku mengutus saya jauh-jauh 5.000 mil datang ke sini bukan untuk memulai perlombaan ini, tetapi untuk menyelesaikan perlombaan ini. Saudara, kalimat itu dikutip ya menjadi terkenal dan dia diberikan walaupun dia tidak juara, diberikan sebagai penghormatan begitu ya, pelari penghormatan di Meksiko tahun 1968 itu.
Saudaraku sekalian, saya terbayang bahwa apa yang dikatakan oleh John Akhwari ini, saya sudah menyelesaikan apa yang negaraku utus. Saya datang jauh-jauh 5.000 mil, dan akhirnya walaupun aku bukan pemenang ya, karena cedera ini, tetapi aku bisa menyelesaikan mission accomplished, kira-kira begitu ya, menyelesaikan tugas yang negaraku berikan kepadaku. Saudaraku sekalian, apa yang dikatakan oleh John Akhwari ini kira-kira napas daripada apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 tadi. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, ya, itu semangatnya kurang lebih seperti yang John Akhwari ini. Bukan satu pernyataan seruan kekalahan, tetapi satu pernyataan, satu seruan bahwa dia sudah menyelesaikan misi yang Bapaknya, yang Allah Bapa utus dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikannya. Saudaraku sekalian, seruan ini sudah selesai ini ada terkandung beberapa pengertian di dalamnya. Tetapi yang paling jelas, yang paling sederhana, yaitu bahwa ini merupakan satu seruan dari Tuhan Yesus, kelegaan bahwa semua penderitaannya itu sudah berakhir. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa bagaimana Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini mulai dari lahirnya di palungan, sepanjang kehidupannya. Dia tidak punya tempat, dikatakan anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan tubuhnya, untuk meletakkan kepalanya. Sepanjang kehidupannya itu ada penderitaan yang klimaksnya sampai disalib. Saudaraku sekalian, ada sebuah lukisan yang menarik dari seorang pelukis yang bernama William Holtman Hunt. Nama pelukis ini abad yang ke-19. Lukisan ini menjadi terkenal, judulnya ada Shadow of Death, ya, bayang-bayang kematian. Mengapa lukisan menjadi terkenal? Menggambarkan bahwa Tuhan Yesus ketika masih muda, dia masih menjadi tukang kayu, begitu kan ya, itu gambaran itu. Lalu satu hari ketika dia sudah bekerja, udah capek, menggergaji kayu dan sebagainya, lalu dia seperti merilekskan gitu otot-ototnya ya. Tapi ketika dia tangannya terbuka demikian, di belakangnya itu Anda melihat ada bayang-bayang salib yang ada di situ. Jadi dia memberikan judul ini adalah The Shadow of Death, bayang-bayang kematian. Tetapi ingin menggambarkan bahwa seluruh kehidupan Tuhan Yesus, ya, mulai dari dia lahir, dia muda, ya kan, dia kemudian masih menjadi tukang kayu sekalipun, tetapi salib itu sudah senantiasa membayangin di sepanjang kehidupannya. Dan eskalasinya itu akan terus meningkat sampai ketika akhirnya dia disalibkan. Saudaraku sekalian, kalau Anda berkesempatan untuk berziarah ke Israel, kebetulan kami sudah berapa kali ke sana ya, maka pasti salah satu Anda itu akan diajak jalan melewati Via Dolorosa, jalan salib itu, di mana ada 14 stase perhentian dari Tuhan Yesus ya. Jadi dia mulai disalib itu ada 14 perhentian, dia jatuh ya, dicambuk ya, ada jatuh 3 kali ya. Itu satu pengalaman perjalanan sepanjang 14 stase itu, dia diejek, dicambuk ya, dia jatuh. Itu adalah satu penderitaan yang kita tidak bisa bayangkan. Dan saudaraku sekalian, biasanya ya para peziarah itu mereka akan mencoba juga mencicipin ya, katakanlah sedikit daripada jalan salib ini. Ini grup saya yang terakhir akhir tahun 2023, Desember yang lalu ya, ada yang juga pengen mencoba memikul salib. Coba nanti Anda lihat ya,
Banyak orang yang pasti Anda kenal itu. Karena kebanyakan banyak di KU1 ini. Ada yang Anda kenal? Pasti ada ya, banyaknya. Tuh di belakang masih ada itu. Nah, itu siapa? Ya, ada lagi ya yang melampaui. Oke, sepotong ini aja ya. Saudaraku sekalian, tetapi mereka mencoba mencicipin rasanya memikul salib itu ya. Setengah pengen mencoba mencicipi itu, setengah gaya-gayaan juga sebetulnya ya. Ya kan, ya, sibuk suruh fotonya ya, istrinya yang fotoin ya, yang video begitu ya. Kira-kira kan begitu ya. Tapi saudaraku sekalian, ini hanya satu, katakanlah ingin tahu ya, apa itu jalan salib. Tentunya tidak sama dengan yang dialami Tuhan Yesus. Nggak ada video waktu itu ya, tidak ada foto ya kan. Itu betul-betul dia mengalami Via Dolorosa secara real. Tapi saudaraku sekalian, sampai yang terakhir itu sebenarnya mulai dari hari Kamis. Ya, Kamis malam ketika Tuhan Yesus ditangkap, lalu kemudian Jumat, ya, akhirnya disalib. Jumat itu dikatakan, Anda kalau membaca dari ketiga Injil yang lain, mulai jam 9 pagi, lalu jam 12 siang mulai ada kegelapan. Ya. Lalu kemudian kegelapan dan Tuhan Yesus mengucapkan berteriak satu kalimat, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya kan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Neraka. Dengan kata lain Tuhan Yesus dia melewati satu penderitaan, masuk dalam penderitaan yang seperti neraka. Ya. Dan akhirnya disitulah dia terakhir dia berseru, sudah selesai. It is finished. Penderitaannya sudah finish. Ya. Itu ada satu segi secara manusia adalah seruan kelegaan. Tetapi itu penderitaannya itu sudah selesai, tetapi ada makna lain yang lebih dalam daripada seruan Tuhan Yesus sudah selesai itu. Yaitu apa? Yaitu rencana keselamatan Allah sudah tergenapi. Ya, mission accomplished yang tadi saya katakan. Saudaraku sekalian, terjemahan bahasa Indonesia sudah selesai, kadang-kadang bisa sedikit, artinya bisa keliru ya. Sudah selesai, itu kalau bahasa Indonesia bisa sudah habis, gitu kan ya. Bahasa Sunda apa? Geus beak, begitu kan ya. Itu artinya positif atau negatif, kalau bahasa Sunda ngomong gitu. Banyak negatifnya ya. Tapi sudah selesai ini, kalau bahasa Inggrisnya juga it is finished. Ya, bisa berarti positif, bisa negatif juga. Ya. Tapi Mandarinya bagus. Ya. Cengle Mandarinya. Artinya sudah tergenapi. Ya. Bukan ngomong wanle bagi yang mengerti bahasa Mandarin. Ya. Kalau wanle bisa negatif. Tapi bahasa Mandarin menerjemahkan cengle. Artinya sudah tergenapi. Ya, bukan sudah masalah habis. Tetapi sudah tergenapi, semua rencana keselamatan Allah itu sudah tergenapi. Itulah yang disebut dengan mission accomplished. Saudaraku sekalian, dan yang menarik itu adalah, kalau Anda sedikit ya, saya sedikit menjelaskan tentang grammarnya, itu tata bahasa yang dipakai itu adalah satu tata bahasa yang menunjukkan, ya, istilahnya itu present continue. Artinya kondisi ini kondisi yang terus berlangsung ya, sekali selama-lamanya dan terus berlangsung. Itu satu kutipan dari John Stott, dia mengatakan bahwa artinya sudah genap dan selama-lamanya genap dan tidak perlu diulangi lagi. Ya. Itu dari segi grammarnya makna dari kalimat itu. Saudaraku sekalian, kata itu tetelestai, kata bahasa Yunaninya. Sudah terbayar lunas. Paid off, artinya sudah lunas dan selama-lamanya lunas, tidak perlu diulangi lagi. Karena itu saudaraku sekalian, tidak perlu lagi zaman sekarang ini kita memberikan korban dan sebagainya. Udah selesai satu kali korban penebusan dosa itu, yaitu dari Yesus Kristus, anak domba yang tidak berdosa, yang disalibkan bagi kita sekalian
sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, yaitu oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ganjaran yang ditimpakan kepada kita itu telah dijatuhkan ke atas diri dia, telah dia pikul semuanya, dan itu sudah genap atau sudah selesai. Karena itu saudaraku sekalian, pada waktu kita memandang kepada salib Kristus, pada waktu kita mendengarkan ucapan Yesus ini, sudah genap ini. Saudara, kita tahu bahwa kita tidak perlu lagi menjadi seorang yang pecundang dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu lagi menjadi orang yang selalu gagal, orang yang selalu kalah dalam kehidupan ini. Tidak perlu demikian. Karena semua kegagalanmu, karena semua yang engkau alami luka-luka dalam kehidupanmu, itu telah selesai, telah dipakukan bersama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan sekarang ketika kau memandang kepada salib itu, ketika kau mendengar seruan Tuhan Yesus yang berkata, Tetelestai, sudah selesai itu, artinya engkau tidak perlu lagi menjadi pecundang. Artinya engkau ketika memandang kepada salib Kristus itu, disitulah ada satu pengharapan akan kemenangan bersama dengan Dia. Amin, saudara. Saudara, saya membaca satu kesaksian dari seorang menatua sebuah gereja, elder yang namanya Harry Tenchat. Dia menceritakan satu pengalaman kehidupan dia. Dia aktif melayani Tuhan dalam sepanjang kehidupannya, tetapi ada masalah dalam rumah tangganya. Ya. Dia ditinggal oleh istrinya, kabur bersama dengan cowok lain, ya, hartanya dibawa oleh istrinya itu. Jadi dia merasa waktu itu hidupnya gagal total, ya. Dia berpikir dia mau mengakhiri kehidupannya, mau bunuh diri. Tetapi ketika dia sedang berpikir demikian, dia melihat sebuah poster. Ya. Poster itu yaitu poster Tuhan Yesus itu. It is finished. Ya, sudah genap, sudah berakhir. Ketika dia melihat poster itu, maka dia dibangkitkan kembali semangat dia. Dia tahu bahwa dia sekarang tidak perlu lagi untuk senantiasa hidup di dalam kegelapan itu, senantiasa hidup di dalam kegagalannya itu. Tetapi semuanya itu sudah selesai, sudah genap, sudah dipakukan bersama dengan Yesus Kristus, dan dia sekarang bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Dan itu memberikan satu semangat yang baru, dia bangkit dan dia mulai membangun kembali kehidupannya. Saudaraku sekalian, saya memberikan satu kalimat ini kepada saudara. Ya, kalimat yang menurut saya sangat indah sekali dan kalau Anda renungkan maknanya. Ya, ini diucapkan oleh seorang yang bernama Pendeta Robert Schuller. Ya, dia sekarang udah meninggal. Dia tadinya ada pendeta yang sangat terkenal di LA, gerejanya itu namanya Crystal Cathedral. Saya pernah ke gereja itu, ya pernah kami kebaktian di sana. Saudaraku sekalian, dia terkenal karena dia itu banyak berbicara, ya memotivasi orang, ya berpikir yang positif menghadapi penderitaan dalam kehidupan ini, ya. Tapi dia tidak memakai positive thinking, ya. Istilah yang dia pakai adalah possibility thinking. Berpikir mungkin di dalam Tuhan. Ini satu kalimat dia. Anda nanti coba pikirkan apa makna kalimat ini. Let your hopes, not your hurts, shape your future. Jadikanlah pengharapanmu bukan luka-lukamu yang membentuk masa depanmu. Coba renungkan kalimat ini. Jadikanlah pengharapanmu bukan luka-lukamu yang membentuk masa depanmu. Banyak orang itu masa depannya dibentuk oleh luka-lukanya. Ya. Banyak orang yang hidup di dalam bayang-bayang luka-luka masa lalu. Betul saudara? Saudara, saya katakan jangan karena engkau mungkin pernah dikhianati oleh orang dekatmu, maka engkau sulit percaya kepada orang lain. Jangan karena engkau pernah gagal dalam usahamu, maka engkau tidak mampu untuk bangkit lagi
di dalam pekerjaanmu. Jangan karena engkau pernah ditinggal oleh pasanganmu atau oleh pacarmu sehingga kau tidak berani lagi membangun hubungan yang baru. Ya kan? Itu artinya apa? Artinya orang yang selalu hidup di dalam bayang-bayang kegagalan masa lalu. Betul? Ya, itu artinya orang yang selalu hidup di dalam kepahitan, dalam kepedihan, dalam kegagalan masa lalu, sehingga menjadikan hidup dia, masa depan dia itu selalu dibentuk oleh kegagalannya itu, dan dia menjadi lumpuh, ya, menjadi sinis terhadap kehidupan ini, menjadi kepahitan, menjadi pecundang selama-lamanya. Betul? Betul saudara? Mengerti kalimat ini maknanya? Ya. Jangan kau jadikan kegagalanmu itu membentuk masa depanmu, tetapi jadikanlah apa? Pengharapan yang membentuk masa depanmu. Amin saudara. Orang yang dibentuk oleh pengharapan masa depannya itu, orang itu akan menjadi orang yang bagaimana? Optimis dalam melihat kehidupan itu. Ya kan? Orang itu walaupun dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak, dia akan bangun kembali karena dia punya pengharapan. Betul saudara? Ya. Orang itu sekalipun dia pernah dikhianati, dia pernah ditinggal, dia pernah disakiti dan sebagainya, dia tidak mengizinkan luka-lukanya itu membentuk masa depannya, tapi dia menjadikan pengharapan itulah yang membentuk masa depannya. Dan ketika dia melihat kepada apa yang Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai, di situ menimbulkan pengharapan yang baru kembali bagi dia untuk berjalan bersama Tuhan, membentuk masa depannya. Amin saudara. Ada amin saudara. Saudaraku sekalian, inilah yang dikatakan oleh Petrus ya dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada apa? Kepada apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Bukan satu kehidupan berpengharapan yang biasa, tapi kehidupan yang penuh pengharapan. Luar biasa ya. Saudaraku sekalian, saya ingin mengajak kita coba ucapkan kalimat ini bersama-sama. Ya, kalimatnya Robert Schuller tadi. Bahasa Inggrisnya dulu ya sama-sama ya. Nanti bahasa Indonesia ikut saya ya. Bahasa Inggrisnya sama-sama ya. 2, 3. Let your hopes, not your hurts, shape your future. Bahasa Indonesia saya terjemahkan let ini jadikanlah. Paling bagus ya. Bukan kata biarkanlah, ya jadikanlah. 2, 3. Jadikanlah pengharapanmu bukan luka-lukamu membentuk masa depanmu. Ya. Banyak orang yang hidup dalam pengalaman-pengalaman traumatis masa lalunya, ya, membuat dia lumpuh, membuat dia tidak mampu bangun kembali, ya kan? Tetapi ingatlah. Ketika kau memandang kepada tetelestai, sudah genap. Semua kegagalanmu itu, semua lukamu itu, ya sudah dipaku bersama dengan kematian Kristus di kayu salib. Dan kau sekarang punya pengharapan yang baru bersama dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Sebagaimana yang Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saudaraku sekalian, bahkan, ya, bahkan, perhatikan kalimat ini. Bahkan sekalipun kalau dalam kehidupanmu yang sekarang, engkau merasa bahwa engkau tidak mendapatkan bagian yang adil dalam dunia ini, engkau merasakan engkau tidak fair dalam dunia ini, engkau merasa engkau selalu menjadi korban dalam dunia ini, tetapi engkau tetap bisa melewati kehidupan yang penuh pengharapan. Karena apa? Karena apa? Karena engkau punya pengharapan masa ke depan, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Dan ini yang Petrus katakan.
Surat Petrus ditujukan kepada siapa? Kepada jemaat di Asia Kecil. Anda baca 1 Petrus pasal yang pertama. Itu jemaat itu sedang mengalami berbagai macam penganiayaan. Ya, itu yang Petrus katakan. Jemaat itu mengalami berbagai macam penganiayaan mereka dalam dunia ini karena mengikut Kristus. Mereka mengalami penderitaan, tetapi Petrus bisa mengatakan, ya, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan. Petrus tidak berbicara tentang pengharapan di dalam dunia sekarang ini, ya, karena mereka banyak kemudian mati syahid dan sebagainya. Gitu. Tapi Petrus berbicara tentang pengharapan apa? Pengharapan apa? Pengharapan yang akan datang. Oh saudara, sudah selesai, ya, tetelestai itu. Kiranya itu menjadi sumber inspirasi bagi kita sekalian. Kiranya saudaraku sekalian, kita tidak lagi hidup di dalam bayang-bayang kegagalan, bayang-bayang kita mungkin pernah luka-luka yang kita alami, pengalaman traumatis dan sebagainya. Tetapi kita memandang tetelestai itu. Hidup yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Saudara, kalau ada yang pada hari ini engkau merasa kehidupanmu ada satu kehidupan yang gagal. Kehidupan yang penuh dengan luka. Engkau merasa dirimu menjadi korban daripada orang lain. Tetapi pada hari ini ketika firman Tuhan, ketika Yesus berseru sudah genap, tetelestai, Dia ingin memberikan kepada engkau satu kehidupan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Saudara, silakan kau taruh tangan kananmu di dadamu. Minta Tuhan kalau ada luka-luka yang masih membekas dalam kehidupanmu. Luka-luka yang membuat engkau lumpuh, membuat engkau sinis, membuat engkau kepahitan, membuat engkau tidak percaya kepada orang lain, membuat engkau tidak percaya kepada dunia ini. Tetapi pada hari ini firman Tuhan yang mengatakan, semuanya itu sudah selesai. Dan kau tidak harus selalu menjadi pecundang dalam kehidupanmu. Tetapi engkau bisa menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupanmu. Tinggalkan semua luka-luka itu. Bangkit bersama dengan Kristus. Jadikanlah pengharapan yang membentuk masa depanmu. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini boleh berbicara kepada kami. Mengingatkan kepada kami ya Tuhan, tetelestai. Sudah lunas, sudah genap ya Tuhan. Kami berdoa, kami rindu bahwa setiap jemaat-Mu, baik yang berada di tempat ini, yang mengikuti secara online, kami semua boleh hidup di dalam pengharapan, bukan di dalam luka. Kami boleh bersama dengan Tuhan ketika kami memandang kepada salib-Mu, tetelestai, sudah selesai. Kami dengan menengadahkan kepala, dengan optimis, berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam dunia ini, sampai bahkan kami meninggalkan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Engkau. Sekalipun perkataan manusia sudah berhenti, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Demi Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Mari kita semua katakan, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.